Kemarin dia mainin bacaan sholat nih. Iyalah, dia mainin bacaan sholat. Soalnya apa? Soalnya dia sukanya di neraka. Makanya dia mainin bacaan sholat. Ya teman-teman, lagi heboh ya, ada yang viral yaitu antara Dewi Persik dan siapa tuh, Nikita Mirzani. Nah, tapi sebelum itu mungkin teman-teman belum lihat ya video agak panjang ya, cuplikannya bagaimana si Dewi Persik ngomel-ngomel ya. Kita lihat dulu sebentar ya. Kemarin dia mainin bacaan sholat nih. Iyalah, dia mainin bacaan sholat. Soalnya apa? Soalnya dia sukanya di neraka. Makanya dia mainin bacaan sholat. Ingat lo ya, bacaan sholat itu nggak boleh dimainin. Kamu tuh bisa hidup kamu tuh nggak akan pernah mulia kalau kamu tuh mempermainkan bacaan sholat. Ingat itu. Ya, jangan main-main loh. Ya, Allah aja dia permainkan, neraka aja dibuat bercandaan. Apalagi cuman orang-orang kayak kita ini, say. Orang-orang kayak gitu itu sudah tertutup hatinya, ya. 1, 2, 14 juta aja murah banget ini, say, ya. Coba kata Allah, kata Allah, alhamdulillah kalau masuk dibuka pintu hatinya, katanya. Tapi kalau aku sudah tutup hatimu, mau 30 juz yang aku keluarkan di Al-Quran itu tidak akan pernah bisa mempan. Tunggu ada azabnya itu kalau mempermainkan bacaan sholat kau, ya. Tunggu kau, lihat aja kau, ya. Apa dia bilang berani melawan apa kiai melawan apa kemarin itu? Melawan Habib. Lu nggak berani, lu jengger. Lu bukan berani lu. Tapi lu itu dilindungi sama polisi, dijagain, bukan karena lu. Semua orang-orang yang dalam keadaan terhimpit masalah dan yang lain-lain pasti dapat perlindungan hukum. Bukan berarti lu bisa menghadapi orang-orang itu. Hati-hati lu, jangan macem-macem lu. Kalau masyarakat Islam itu marah, lu bisa kena lu. Jangankan siapapun, jangan sampai macem-macem lu ya. Lu kena karma, lu kena segala macamnya karena lu tuh. Ya itu teman-teman, video ini jadi viral ya. Video ini viral, yaitu persengketaan antara dua manusia, Dewi Persik dan Niki. Namun saya mau menyoroti dari aspek lain ya. Yang pertama nih yang menarik adalah Dewi Persik ini jualan marah-marah, gosip atau ceramah, betul ya. Tapi itulah hebatnya wanita ya, mampu multitasking, banyak hal, mengerjakan marah, ceramah, gosip, jualan. Seru ya, banyak. Nah, sudah ada surveinya teman-teman, kalau wanita itu jauh lebih pintar ketika multitasking ya. Ada sebuah research gitu dengan mencoba menyembunyikan sebuah benda kunci gitu di sebuah ruangan kotak. Kalau laki-laki nyarinya tuh ngacak gitu, rutenya ngacak. Tapi kalau wanita tuh urut gitu, jadi lebih cepat menemukan barang yang hilang. Karena memang wanita lebih pintar tuh multitasking, seperti yang dilakukan Dewi Persik. Jadi orang kadang-kadang kalau Anda cermati, apakah dia ini marah, ngomel, berantem sama Nikita Mirzani atau jualan tas. Marah pun sampai sempat deh, ini murah saya 14 juta, terus ganti tasnya, jualan itu multitasking. Nah, kita bicara tentang jualan di dunia online ya. Memang ada rumus kan 3T ya. Yang pertama itu memang traffic. Jadi traffic itu menjadi hal yang sangat penting di awal. Di dunia online, di dunia digital, orang jualan itu traffic jadi penting. Sehingga banyak peristiwa-peristiwa yang sebenarnya hanya untuk tujuan generate traffic ya, mengenerate visitor, mengenerate viewer. Coba Anda mungkin masih ingat perseteruan ya, settingan lah ya, Uya dengan siapa tuh waktu tua Dennis gitu. Ya itu berantem segala macam, bisa untuk konten tapi ya untuk traffic. Mungkin dari sisi Dennis jualan bunganya. Nah, kita patut juga curiga bahwa DP ini sebenarnya sama Nikita ya berantemnya berantem settingan. Seandainya mereka berantem bener dengan
sengit, itu pun bisa dalam arti tidak terlalu baper ya, mereka memanfaatkan itu. Jadi teman-teman, ibaratnya McGregor bukan siapa-siapa kalau tidak ada lawan berantemnya kan, betul ya, nggak ada Khabib, nggak ada yang lain, Poirier gitu, bukan siapa-siapa. Mereka boleh saja pukul-pukulan di ring tinju, di oktagon sampai berdarah-darah, tapi pada dasarnya dua manusia yang sedang bertanding itu adalah partner gitu ya, sehingga dia menjadi pertunjukan yang seru, penontonnya yang banyak, dan harganya menjadi sangat mahal, tiketnya mahal, bayarannya juga menjadi mahal. Maka McGregor menjadi olahragawan yang terkaya. Nah, balik lagi ke sini, Dewi Persik dan mungkin yang lain juga itu akan mengenerate ide-ide untuk berantem, karena pada dasarnya manusia itu senang lihat konflik ya, senang lihat konflik. Itu bahkan menjadi rumus ya, ketika orang membuat sinetron itu wajib setiap episode harus ada konfliknya. Kalau tidak ada konflik, tidak akan menarik. Jadi ya, oke, selamat membuat konflik-konflik yang fiktif maupun beneran ya, tapi tidak sampai ke level melaporkan ke polisi ya. Tapi orang seperti DP ini sudah paham benar bahwa ketika dia konflik itu akan mengenerate traffic atau menyedot attention ya. Jadi begitu ribut, ngomel-ngomel, walaupun dengan kata-kata yang tidak pantas dan memalukan gitu ya, kasar gitu. Apalagi juga memainkan agama, hati-hati nanti bisa keceplosan salah ya, tentang bacaan sholat dan segala macam, ledek-ledek si Dewi Persik tentang ini Niki, padahal mungkin ngeledek dengan bacaannya ya gitu ya, Sohli Fadol itu kan. Nah itu orang bisa jatuhnya ke melecehkan agama. Jadi jangan lari ke sana lah ya. Kemarin ada kasus juga si McDenny gitu ya, mempercandain neraka gitu ya. Oke lah, anda beranteman boleh lah ya, jangan lari ke agama supaya dapat traffic. Oke ya, karena memang orang-orang yang berbakat, orang-orang yang punya talenta tinggi bisa mengenerate traffic dengan karya-karyanya ya. Misalnya orang-orang yang legend seperti Ebit GAD ya, Iwan Fals dengan karya-karyanya, atau W.S. Rendra, mereka mengenerate traffic, mengenerate attention, menarik orang untuk memperhatikan itu tidak dengan konflik, tapi dengan karya-karya. Nah zaman sekarang ini orang dengan konflik ya, mungkin kalau orang kesulitan berkarya, mereka akan membuat sensasi-sensasi, berkonflik, berantem, pamer hal-hal yang tidak perlu dipamerkan gitu ya. Makanya kalau anda lihat Christine Hakim, karena beliau jago acting, dia tidak akan pernah memamerkan auratnya ya, karena dia berkarya, acting dengan sangat bagus. Nah celakanya orang-orang yang memamerkan aurat dengan karya-karya ya, sebenarnya bukan karya ya, menarik perhatian dengan cara yang tidak baik ya, limit waktunya sangat pendek ya. Ketika dia udah mulai menua, tentu itu akan turun dan bisa jadi hilang. Jadi alangkah baiknya para artis siapapun ya, tetap dengan karya ya, tetap dengan karya itu sifatnya akan lebih panjang. Boleh kita ambil contoh misalnya Deddy Corbuzier, kan ada karya-karyanya, podcastnya, walaupun sering juga menampilkan podcast itu hasil dari konflik orang ya, konflik orang. Mbak Emong dipanggil, setiap ada konflik dipanggil, tapi itulah yang mengenerate perhatian, attention orang. Oke. Jadi di dunia online kalau jalan, pertama memang generate traffic ya, nyari traffic. Itu biasanya dengan konflik. Manusia itu senang dengan konflik. Nonton sinetron tanpa konflik pasti ganti channel kan. Bahkan dulu ketika saya belajar menulis penulisan populer, dosen saya Pak Ismail Marmin mengajarkan pertahankan ketegangan. Memang di setiap halaman kalau bisa pertahankan ketegangan. Bikin sinetron juga ya, pertahankan atau selalu ada konflik di setiap episodenya. Nah, maka sekarang bisa menjadi tren bahwa orang berkonflik itu mereka akan nyaman-nyaman saja karena dia mendapat publikasi yang banyak gitu ya. Namun step berikutnya setelah trafficnya banyak tentu tertarik, membuat orang itu tertarik.
tertarik itu biasanya tidak biasa, itu membuat orang pay attention gitu ya, menjadi perhatian. Entah gayanya, entah kelakuannya, atau apapun. Hal-hal yang luar biasa itu selalu menjadi tertarik. Boleh yang di atas, boleh yang di bawah gitu ya. Artinya boleh bagus banget atau jelek banget. Jadi ekstrim ya, titik ekstrim itu selalu mendapatkan perhatian. Bagus banget ya, Anda nyanyi bagus banget, banyak yang nonton. Tapi Anda juga pernah melihat kan, orang yang nyanyi fals banget tapi pede juga banyak yang nonton. Oke. Namun dalam dunia bisnis jualan ada T yang ketiga yang teman-teman harus perjuangkan tentunya ya, yaitu apa? Trust ya, yaitu trust. Apakah Dewi Persik bisa membangun trust atas koleksi tas yang akan dijual, originalitasnya, seleranya, ya monggo, mungkin punya market tersendiri. Tapi ini hal yang menarik di Indonesia, fenomena-fenomena konflik ini untuk menjadi traffic, bahkan settingan-settingan ya, settingan-settingan untuk mengenerate traffic. Mereka menyadari benar bahwa popularitas itu aset. Tapi hati-hati juga kalau popularitasnya negatif, tentu justru bisa menjatuhkan nama dia ya. Misalnya orang ada yang ngobat biar ditangkap biar populer. Memang sih ketika dia ditangkap menjadi populer kan. Artis-artis, selebgram yang tidak orang tidak kenal, tapi karena punya konflik, punya kasus menjadi terkenal gitu. Tapi kalau kasusnya jelek, misalnya narkoba gitu, saya yakin kalau kayak Coki Pardede selesai udah nggak lucu lagi jadinya ya. Ketangkep narkoba kan sudah susah lagi untuk jadi lucu, ngomong apapun wah udah sudah jadi nggak lucu. Atau si McDenny ya, jadi nggak lucu. Untuk kalangan tertentu bahkan bisa memunculkan kebencian. Jadi teman-teman, long term atau ingin dikenal jangka panjang atau ingin juga menjadi legend di Indonesia, sebaiknya membuat karya ya, entah menulis buku, entah bikin film yang baik, entah bikin lagu, aransemen lagu, itu akan tetap dikenang ya. Seperti Om Ebit GAD, lagunya legend, nggak bakal menghilang gitu ya. Secara bisnis kan itu juga ada patennya ya, royaltinya, dan akan terus mengalir. Bayangkan kalau ada 10 hit gitu ya, kalau Ahmad Dhani mungkin 100 hit ya, 100 lagu hits. Ya, dia udah mendapatkan income dari lagu-lagu itu. Kus Plus gitu. Itu kan karya-karya Omai Rama, itu kan karya-karya. Tapi kalau di pabrikasi hanya dengan berantem, publikasi, sensasi, nggak dapat apa-apa ya, nggak dapat apa-apa. Hanya dapat traffic ya, sementara sih oke, mungkin kalau Anda punya YouTube channel bisa dapat subscriber atau penonton, AdSense, it's okay. Ya, ketika Anda declare sebagai seorang artis, sebaiknya ya berkarya. Oke, kembali lagi ya, TTT, traffic, tertarik, trust. Ya. Kita mau bisnis berarti mesti menjaga traffic, bagaimana menghasilkan traffic, viewer, visitor, subscriber, kemudian membuat orang tertarik dan membangun trust ya, credibility ya, kredibilitas Anda, orang jadi percaya, kemudian orang bertransaksi dengan Anda. Oke teman-teman, jangan tiru-tiru ya, pura-pura berantem, walaupun kita belum tahu di berantem benar atau settingan ya. Oke Bapak.